kepadamu ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati Senat Universitas Patimura yang berkenan menggelar rapat terbuka luar biasa dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Mary Juanda di hari ini. Tuhan memberkati Senat Universitas ini dengan hikmat dan kearifan, supaya bersama-sama dengan pimpinan Universitas Patimura turut menciptakan kultur akademik yang memungkinkan semua insan akademik di lingkungan Universitas Patimura dapat mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, dan Tuhan memberkati mereka semua. Kami mendoakan pimpinan Universitas Patimura, Pak Rektor bersama dengan para wakil rektor, kepala biro, para dekan, direktur program pasca sarjana Universitas Patimura, pimpinan-pimpinan lembaga, dan pimpinan-pimpinan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Patimura. Kami mendoakan mereka semua pada Tuhan supaya tetap dilayahkan dan diberkati oleh Tuhan untuk melakukan peran-peran mereka dengan baik, dan universitas ini semakin prospektif ke depan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi bagi pembangunan di daerah ini, tapi juga pembangunan secara nasional. Kami berdoa untuk semua kami yang terlibat bersama menghadiri acara rapat terbuka luar biasa Senat Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Mary Juanda di hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah dalam sukacita bersama kami memuliakan Tuhan, sebab pekerjaan-pekerjaan besar telah Tuhan nyatakan bagi universitas ini dan juga bagi Profesor Dr. Mary Juanda dan keluarganya secara khusus. Kami menyambut anugerah Allah ini dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rapat terbuka luar biasa dipimpin oleh Rektor Universitas Patimura. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan dalam jabatan guru besar oleh pejabat kepegawaian. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1336/MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang A sampai dengan C, mengingat 1 sampai dengan 7, memperhatikan Surat Rektor Universitas Patimura nomor 162/13/KP/2017 tanggal 6 Januari 2017 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Mary Juanda SH.MH NIP 1958 0424 1985 03 2003 NIDN 002 404 5809. Tempat tanggal lahir Ambon 24 April 1958. Pendidikan S3 tahun 2010. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C terhitung mulai tanggal 1 April 2005.
Jabatan Lektor Kepala, angka kredit 740,50 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004. Unit kerja Universitas Patimura. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020, dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu hukum dengan angka kredit sebesar 850. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Mary Chuanda SH.MH oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Daftar riwayat hidup. Nama Profesor Dr. Mary Chuanda SH.MH, NIP 19580424 198503 2003. Jabatan akademik guru besar bidang ilmu hukum. Pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C. Tempat tanggal lahir Ambon 24 April 1958. Agama Kristen Protestan. Alamat rumah Waitatiri, Desa Suli, RT 035 RW 016 Maluku Tengah. Kantor Fakultas Hukum Universitas Patimura, Jalan Insinyur M. Putuhena, Poka, Ambon. Status perkawinan menikah. Nama suami Yusak Haryanto Lenggono. Jumlah anak 2 orang, masing-masing 1 Dr. Roy Prabowo Lenggono SHMM MKN, 2 Tirsa Oktavianti Lenggono SEMAK. 2 riwayat pendidikan. Menamatkan SD Rehobot 1 di Ambon tahun 1969, menamatkan SMP Kristen di Ambon tahun 1972, menamatkan SMA Kristen di Ambon tahun 1975, menamatkan sarjana S1 jurusan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 1983. Menamatkan program magister pada program pasca sarjana S2 program studi ilmu hukum pada Universitas Airlangga di Surabaya tahun 1998. Menamatkan program Dr. S3 pada program studi ilmu hukum pada Universitas Hasanuddin di Makassar tahun 2010. 3 riwayat pendidikan. 1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1985 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil golongan 3A pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 2. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1987 diangkat sebagai pegawai negeri sipil dalam pangkat penata muda asisten ahli madya golongan ruang 3A pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 3. Terhitung tanggal 1 Oktober 1987 diangkat dalam pangkat penata muda tingkat 1 asisten ahli golongan ruang 3B pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 4. Terhitung mulai tanggal 1 April 1990 diangkat dalam pangkat penata lektor muda golongan ruang 3C pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 5. Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 diangkat dalam pangkat penata tingkat 1 lektor golongan ruang 3D pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1995 diangkat dalam pangkat pembina lektor kepala madya golongan ruang 4A pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 7.
terhitung mulai tanggal 1 April 2000 diangkat dalam pangkat pembina tingkat 1 lektor kepala golongan ruang 4B pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 8. Terhitung mulai tanggal 1 April 2005 diangkat dalam pangkat pembina utama muda lektor kepala golongan ruang 4C pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Dan 9. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 diangkat dalam jabatan Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 4. Riwayat jabatan. 1. Sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Patimura periode 1991 sampai dengan 1996. 2. Sebagai Koordinator Bidang Studi Ekonomi Bisnis tahun 2003 sampai dengan 2011. 3. Sebagai Ketua Bagian Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Patimura periode 2012 sampai dengan 2014. 4. Sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Patimura periode 2014 sampai dengan 2017. 5. Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Patimura periode 2016 sampai dengan 2020. 5. Bidang penelitian. 1. Tinjauan yuridis tentang kedudukan perjanjian sewa menyewa dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia tahun 2004. 2. Hukum di Masyarakat Majemuk tahun 2004. 3. Usaha-usaha penegakan hukum tahun 2005. 4. Pencabutan hak atas hak guna usaha dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan tahun 2005. 5. Prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tahun 2006. 6. Sampai dengan 42. Menulis Jurnal Nasional Bertulis Civil Law dengan judul Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia tahun terbit 2020. Dan 43. Menulis Jurnal Internasional pada Fiat Justitia volume 15 nomor 1 Januari sampai Maret 2021 dengan judul The Outbreak of COVID-19 as an Overmarked Claim in Credit Agreements. 6. Pengabdian kepada masyarakat. 1. Tim penyuluhan hukum pada desa-desa di Kota Madia, Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah tahun 1991 sampai dengan 1993. Tim konsultasi hukum Fakultas Hukum Unpati kerjasama Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon tahun 1992 sampai dengan 1995. 3. Anggota tim ahli Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Hukum Unpati tahun 1995. 4. Pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial tahun 1995. 5. Ketua Tim Peneliti Penguasaan Tanah di Dusun Seri, wilayah Kecamatan Seniwe, Kota Madia, Ambon, tahun 1990. 6. Sampai dengan 40. Pemateri sosialisasi membangun pemahaman hak-hak keperdataan masyarakat di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tahun 2020. 41. Pengabdian masyarakat pada Desa Wotai, Desa Leslu, dan Desa Layeni, Kabupaten Maluku Tengah, tahun 2021. 7. Pertemuan ilmiah, seminar lokakarya, penataran, dan pelatihan. 1. Seminar tentang peranan hukum perdata dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Patimura tahun 1987. 2. Seminar tentang pemanfaatan sumber daya kelautan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang hukum laut tahun 1982 di Ambon tahun 1988. 3. Seminar pemantapan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Patimura di Ambon tahun 1990. Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata Dagang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Konsorsium Ilmu Hukum Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta tahun 1990. 5. Lokakarya dan rekonstruksi kuliah dalam rangka K5 Gaya Baru diselenggarakan oleh Universitas Patimura di Ambon tahun 1990. 6. Sampai dengan 62. Mengikuti webinar Tindak Pidana Teknologi Finansial Syariah di Indonesia tahun 2020. 63.
webinar nasional dengan tema perkembangan problematika dan implikasi force majeure akibat COVID-19 bagi dunia bisnis di Surabaya tahun 2020. Kedelapan, penghargaan yang diterima dari pemerintah, asosiasi, dan institusi lainnya. 1. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 2011 dari Presiden Republik Indonesia. 2. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Demikian riwayat hidup dari Profesor Dr. Mary Juanda SMH, Ambon 12 April 2021 atas nama Rektor, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Franky Polnaya, SENN, NIP 1969 09101 98 903 1002. Pidato pengukuhan oleh Profesor Dr. Mary Juanda SH.MH. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Patimura, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Patimura, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para Ketua Lembaga dalam lingkungan Universitas Patimura, Profesor Dr. Irwan Syah MK, SH.MH,
yang berkenan hadir di saat ini. Para wakil dekan, para wakil direktur pasca sarjana, dan direktur lembaga, sekretaris lembaga, serta para kepala biro, dan para orhan pengelola lainnya dalam lingkup Universitas Patimura. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Patimura, para undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Mengawali pidato pengukuhan saya sebagai guru besar, perkenankan saya untuk mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan nafas hidup yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya bagi saya dan keluarga. Saya merasa bahagia dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam Tuhan Yesus karena atas perkenan dan berkat-Nya saya memperoleh kehormatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan jabatan sebagai guru besar ilmu hukum dalam bidang hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Patimura dalam sidang senat terbuka universitas yang sangat terhormat ini. Terkait dengan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ikut serta memberikan doa restu dan menghadiri upacara akademik di lingkungan Universitas Patimura ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan pidato yang diberi judul Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hadirin yang saya hormati, judul tersebut di atas beranjak dari tindakan pemerintahan di ranah hukum privat yang menyangkut penggunaan wewenang pemerintahan utamanya berkenaan dengan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, legalitas dan keabsahan tindakan pemerintah, tanggung jawab dan tanggung jawab pejabat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, baik dari aspek hukum teoritis maupun dari aspek praktik hukum. Menurut pasal 1, angka 1 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Aspek penting dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertimbangan profesionalisme integritas dari pimpinan kuasa pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran, juga dalam pemilihan panitia pengadaan dan pimpinan proyek. Banyak masalah yang muncul dalam pengadaan barang jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Pengadaan barang jasa tidak terlepas dari adanya penyimpangan seperti persenggolan yang tidak sehat, persenggolan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, konspirasi usaha, yakni suatu bentuk kerjasama di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persenggolan yang terjadi dalam pengadaan barang jasa pemerintah biasa dilakukan oleh pelaku usaha, penyedia barang jasa dengan pihak pengguna barang jasa. Persenggolan ini dilakukan biasanya untuk memenangkan salah satu peserta lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendapatkan kontrak pengadaan pengerjaan tender proyek tersebut. Konsep dasar perbuatan melawan hukum. Istilah yang paling tepat adalah dan mendekati makna yang sebenarnya dari Onreh Matihadab adalah perbuatan melawan hukum. Sebab dalam pengertian melawan hukum melekat sifat aktif dan pasif, baik dengan diam saja maupun tidak, asal terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi kejadian di sini merupakan hal yang pokok. Sedangkan istilah melanggar
hanya mencerminkan sifat aktif saja, sifat pasifnya diabaikan. Sebab dengan demikian, diam saja, seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, sekalipun dengan diam, dia telah bersalah. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau undang-undang pidana saja, akan tetapi perbuatan itu bertentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum pemerintah. Pemerintah dalam kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yakni sebagai wakil dari badan hukum dan sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah berbeda dengan orang perorangan atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Ada dua kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan, yaitu pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan orang perorangan atau badan hukum perdata. Pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang perorangan atau badan hukum. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum perjanjian yang sah, yakni memenuhi syarat-syarat dalam pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Kontrak pengadaan barang dan jasa berkarakter yang khas dan bersifat multi aspek, dibingkai dengan kontrak dan unsur publik karena melibatkan keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, dana yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri. Kontrak pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak komersial yang di dalamnya terkandung prinsip dan norma hukum publik dan hukum privat. Perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbuatan melawan hukum pemerintah dalam kontrak pengadaan barang jasa dimulai dari proses kegiatan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah meliputi tahap persiapan kontrak, pembuatan kontrak, pasca kontrak. Kemungkinan pihak penyedia barang jasa dalam melaksanakan prestasi, tetapi terdapat cukup alasan yang menyebabkan kepentingan penyedia barang jasa pun mesti dilindungi. Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang jasa, pemerintah harus menerapkan prinsip transparan dan terbuka. Menurut pasal 60 C, huruf D, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Good Governance merupakan pengertian juga mengenal prinsip transparansi dan prinsip kecermatan. Pemerintah harus bertindak dengan cermat. Penegakan hukum dan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Perbuatan melawan hukum merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum onreh mati hadad sama dengan perbuatan melawan undang-undang onwit mati hadad. Pasal 1365 hingga pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya dikenal dengan tanggung gugat atau vicarious liability. Tanggung gugat negara berkaitan dengan konsep hukum administrasi yang menyangkut penggunaan wewenang dalam menjalankan tugas untuk pelayanan publik. Tanggung jawab tanggung gugat negara merupakan unsur yang dominan dalam hukum administrasi.
yang bertujuan melindungi warga masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Berdasarkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan hak asasi manusia, dan pendekatan fungsionaris, maka pendekatan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara juga digunakan 3 pendekatan tersebut. Tanggung jawab atau tanggung gugat negara berkaitan dengan public service yang dapat menimbulkan kerugian penderitaan bagi masyarakat karena cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan perilaku aparat selaku pribadi. Kedua hal tersebut menjadi parameter ada atau tidaknya suatu tanggung jawab atau tanggung gugat negara atas kerugian negara yang ada. Ajaran tentang perbuatan melawan hukum dari ajaran sempit yang menafsirkan bahwa sifat melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang atau kaidah tertulis Onwit Mati Hadad telah berkembang menjadi ajaran yang luas, yaitu penafsiran bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga perbuatan bertentangan dengan kaidah susila, tata susila, dan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sehingga pelanggaran kaidah kesusilaan atau etika dan kepatutan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hukum sebagai kaidah yang melindungi kepentingan masyarakat harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan apabila dilaksanakan ada sanksinya. Sedangkan etik di sisi lain sebagai kaidah etik tentang perilaku atau behavior baik buruk masing-masing individu sebagai sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dalam rangka pembangunan hukum kita, khususnya penanganan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengakhiri pidato ini, kembali saya memohon berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus agar saya diberi hikmat dan kekuatan untuk dapat mengemban tugas keilmuan sebagai guru besar, agar ilmu yang saya emban akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pembangunan hukum di Indonesia, khususnya hukum keperdataan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih atas kepercayaan untuk mengemban tugas guru besar dalam ilmu hukum, beristimewa hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Kepada Rektor Universitas Patimura atas bantuan, dorongan, dukungan, serta kesempatan untuk berkarir sampai mencapai gelar guru besar. Kepada Ketua Senat, Anggota Senat Universitas Patimura atas bantuan dan dukungan serta kepercayaan untuk memangku jabatan yang terhormat ini. Sebagai intelektual, saya berusaha untuk dapat bekerja dan mendedikasikan karya dan kerja demi pengembangan ilmu hukum, khususnya pembangunan di bidang hukum. Kepada para Wakil Rektor Universitas Patimura, bantuan dan dukungan selama ini. Kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku, pemerintah daerah kota, atas kesediaan untuk membantu dan memfasilitasi dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, para wakil dekan serta rekan-rekan sejawat yang berada pada bagian hukum keperdataan, saya sampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan hingga pelaksanaan kegiatan pengukuhan ini terselenggara. Kepada mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, almarhum D.J. Sta, almarhum Mr. CHR Soplani, SH, Dr. M.A.H. Tahapari, SH.M.H, almarhumah Nyonya J.M. Depretes, SH, almarhum C.H. Paturuku, SH, almarhum Gili Wakadisi, SH, almarhum Profesor Dr. R.Z. Pitaheli, SH.M.Hes, George Liasa, SH.M.H, Profesor Dr. M.J. Saptiano, SH.M.H, Dr. Yanti Tikabudi, SH.M.H. Kepada Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. Basra Latupono, SH.M.H,
dan Dr. Ronald Saia SAMH sebagai sekretaris serta mantan Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Patimura, PP Tabelisi SHMH, Dr. Fali Peter SHMH, Dr. Teng Berlianti SHMHum, dan Sekretaris Bagian MH Labitubun SHMH. Kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Patimura, serta secara khusus kepada Koordinator Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ade S. Carmen, Subkoordinator Bagian Akademik Yola Pati Peluhu, Subkoordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian Yohanes Tepelepta SE, Subkoordinator Bagian Umum dan BMN Sonya Mirakua Esos, PLT Subkoordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Yohanes Sumarno Paliyama SH, atas dukungan perhatian dan kerjasama selama ini. Semoga kita tetap ada dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Kepada Koordinator Bagian Kepegawaian Alexander Sakalisi SEMH, Subkoordinator Bagian Pendidik Universitas Patimura, Adriana P. Rahangiat Eskom MTS, serta Andri Dangudun ST, dan staf. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Fransina Sarah Latmahina SHUT MP sebagai Ketua FPMC Universitas Patimura. Kepada Guru Besar Universitas Hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Isnaini SHMS, Profesor Dr. Sri Hayati SHMS, Profesor Dr. Agus Yudha Harmoko SHMH, Profesor Dr. Yohanes Sogar Simamora SHMH, Profesor Dr. Rahmi Janet SHMH atas bantuan dan kerjasama selama ini. Promotor Pendidikan Doktor almarhumah Profesor Dr. Nurhayati Abbas SHMH dan para guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Badria Rifai SHMH, Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMH, Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH, Profesor Dr. Alma Manukuti SHMH, Profesor Dr. Abras Selang SHMH, Dr. Nurfaida SHMH MSI sebagai penguji mantan, dan juga kepada mantan dekan Dr. Samsul Bahri SHMS serta dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Farida Petini SHMHum atas ilmu dan kerjasama yang baik selama ini. Kepada teman-teman seangkatan 2007, angkatan pertama pendidikan doktor program studi ilmu hukum, kelas kerjasama Universitas Patimura dengan Universitas Hasanuddin, Dr. Yanti Tikabudi SHMHum, Dr. Hendri Salmon SHMH, Dr. Seth Sabrua SHMH, Profesor Dr. SEM Mirakua SHMHum, almarhum Dr. Yohanes Letimia SHMH, almarhum Dr. Hendrik Hati SHMH, almarhum Dr. Hengki Manukuti SHMH, almarhum Dr. Marji Tahapari SHMH. Kepada Profesor Irwan Syah SHMH dan Bapak Aksan SHMH yang selalu membantu saya menerbitkan tulisan-tulisan saya pada jurnal internasional. Terima kasih, Prof. Kepada para mantan guru saya, SD Rehovot Ambon, SMP Kristen Ambon, SMA Kristen Ambon, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar atas ilmu dan didikan kepada saya sampai saya boleh mencapai gelar guru besar hari ini. Kepada Dr. Victor J. Situbun, SHLM, Ronald Sopamena SHMH, Dr. Andres Deni Bakardesi SHM LLM yang membantu saya melakukan penelitian sehingga mendapatkan jurnal Q1. Kepada Pendeta Eli Ma'anari, Ketua Majelis Gereja Jemaat GPM Hokintong beserta Majelis Jemaat dan Jemaat GPM Hokintong atas doa dan perhatian, dukungan dan gemilang selama ini, dan para hamba Tuhan yang selama ini membantu saya dalam pergumulan kepangan doa dan nasihat-nasihat yang bijak. Pendeta Heri Syahai,
Pendeta Rina Talawai, Pendeta Eta Watimena, Pendeta Yeri Sepang, Pendeta Yupi Pilipesi, almarhum Pendeta Urwalu, Ibu Pendeta Eni Urwalu, Pendeta Piti Halau, Pendeta Robert Lim, Pendeta Odi Samuel, Pendeta Miko De Pretes, Pendeta Martin Liang, Pendeta Sinso, Pendeta Maureen Natul Hamalo, serta Bapak Ibu hamba Tuhan yang tidak sempat disebutkan satu persatu kiranya diberkati oleh Tuhan. Secara khusus pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua terkasih almarhum Papa Joy Cuanda dan almarhumah Mama Marhareta Simons yang penuh kasih sayang mendidik, membina, dan membesarkan saya. Juga ibu mertua almarhumah Naomi Winarti Lenggono atas nasihat dan doa yang tulus kepada saya hingga akhirnya saya dapat memangku jabatan guru besar ini. Kepada suami tercinta Yusak Haryanto Lenggono dan keempat orang anak menantu terkasih Dr. Roy Prabowo Lenggono SHMM MKN, Dewi Primahunari Eskom MH, Tirsa Oktavianti Lenggono SMK, dan Dr. Gigi Stefanus Adiantanto, serta keempat cucu tercinta Audi Tunggadewi, Bruce Karsten Tanto, Clark Eiser Tanto, dan Viviani Yunis Tanto, dan bayi yang masih dalam kandungan. Kepada keluarga besar Cuanda dan kepada keluarga besar Lenggono yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada saya. Terima kasih atas doa gumulan semangat, dukungan, dan kasih sayang menjadi kekuatan serta motivasi atas perjuangan panjang yang penuh tantangan dan pada tapal batas ini oleh kasih Kristus Tuhan Yesus memberkati, memampukan, dan meneguhkan saya menerima jabatan terhormat ini. Akhirnya kepada semua pihak dan undangan yang hadir saat ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya sampaikan terima kasih atas semua dukungannya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita sekalian dalam tugas dan pengabdian kita masing-masing demi bangsa dan negara, khususnya Provinsi Maluku. Sekian, terima kasih.
Pengukuhan guru besar oleh rektor. Dilanjutkan dengan pengalungan tanda guru besar dan penyerahan plakat. Para anggota senat disilahkan berdiri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 12 April tahun 2021, saya, Rektor Universitas Patimura, secara resmi mengukuhkan Profesor Dr. Mary Joanda SHMH sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Rektor berkenan untuk mengambil tempat di depan meja senat. Senat disilahkan duduk. Sambutan Rektor Universitas Patimura. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Saya mohon kita santai-santai, saya semua pada tegang-tegang, umur tegang, semuanya tegang. Padahal sudah selesai, guru besarnya sudah oke. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Patimura, para pimpinan yang lain, hadir juga Ketua MPH Sinode Wilayah Selatan Maluku, Rekan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saya hormati, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Labes Ambon yang saya hormati, para wakil dekan dalam Universitas Patimura. Kita punya tamu spesial hari ini, Profesor Dr. Irwan Syah. Pak, saya mohon berdiri, Pak. Kita bertemukan kepada beliau. Beliau ini kolega kita di Universitas Hasanuddin Makassar dan banyak membantu kami di Universitas Patimura terkait dengan penulisan jurnal, khususnya di Fakultas Hukum, sehingga teman-teman ini bisa mendapatkan gelar doktor dan profesor adalah tidak terlepas dari jasa beliau. Terima kasih, Profesor. Saya bisa datang. Mantan dekan Fakultas Hukum yang hadir pada saat ini, Dr. M.A.H. Tahapar SHMH. Saya mohon berdiri, Pak. Beliau ini dapat gelar doktornya di umur 84 tahun. Itu pertanda. Terima kasih, Pak Tahapar. Juga beliau mantan Wakil Rektor 3. Ini satu penghormatan dan satu dorongan bagi yang muda-muda
Saya belum bisa melakukan 4 tahun, kalau tidak juga bisa profesor. Gitu. Pak Aliasa, Kacul, mantan dekan Fakultas Hukum, para guru besar, para dosen Fakultas Hukum, para kepala biro, ketua dan pengurus wanita Persatuan Empati, para Pak Pendeta Hai, para pendeta yang lain yang hadir yang disampaikan tadi, Pak Kepala Biro, para mantan dosen, juga ada pimpinan dari Gereja Okintong, khusus keluarga besar Profesor Dr. Mary Tuanda, suami tercinta Pak Hart, juga Dr. Roy Lenggono dan istri dan anak, Bu Tirsa SEMSI dengan suami dan anak-anak, para undangan sekalian, panitia pelaksana, termasuk paduan suara dan pemain organ semua yang terlibat di saat ini. Puji syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan tuntunannya kita ada sampai pagi ini dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kita semua boleh hadir mengikuti satu momen penting dalam kehidupan Universitas Patimura ini, dan lebih khusus dalam kehidupan pribadi Profesor Mary Tuanda, SHMA, karena dalam waktu yang relatif singkat beliau boleh mendapatkan gelar profesor. Semua ini tidak terlepas dari bantuan Profesor Iwan Syah, karena beliau yang mengatur semua penulisan sehingga mendapat Q1 di bidang hukum tidak mudah menurut saya. Kalau Q1 di bidang eksakta barangkali, tapi Q1 di bidang hukum kalau tidak ada pawangnya maka tidak mungkin untuk mendapatkan Q1 di bidang hukum. Terima kasih Profesor sekali lagi atas kerjasama selama ini, dan beliau ini membina, bukan saya di Unrati, hampir seluruh Indonesia, Universitas Indonesia beliau membina jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Bu Mary ini hampir putus asa, bukan karena guru besarnya terlambat datang, tetapi mungkin karena capek, kerja banyak. Pernah datang ke saya, Pak Rektor, saya mau mundur dari dosen. Saya bilang, Ibu Mary, kenapa mundur? Terlalu banyak kerja dan macam-macam. Saya bilang tidak. Ibu Mary, saya tidak kasih berhenti dari dosen. Berjuang terus menerus, berdoa, pasti Tuhan akan memberikan berkat. Dan akhirnya berkat itu datang. Karena itu Ibu Mary jangan putus asa, sudah mendapatkan jabatan fungsional tertinggi di universitas ini. Kalau saya bilang ke teman-teman yang doktor, kalau sudah doktor tapi tidak profesor berarti itu jenderalnya tidak penuh. Jenderalnya bintang 3. Tapi hari ini Ibu Mary jenderal penuh, berkat kasihnya luar biasa yang patut disyukuri. Ibu Mary ini kalau kerja serius luar biasa. Saya perhatikan kalau waktu dekan memimpin pasca sarjana macam-macam, sehingga kadang-kadang karena keseriusan itu beliau capek mengurus segala sesuatu. Tapi dengan berkat Tuhan hari ini beliau boleh mendapatkan gelar profesor, dan ini menambah guru besar di Fakultas Hukum, karena Fakultas Hukum itu guru besarnya tua-tua semua, sudah 3 yang almarhum, Profesor Dr. Popi Mailwa, Profesor Dr. John Lokolo, dan Profesor Dr. Rita Hilum. Jadi guru besar di Fakultas Hukum tua-tua semua. Pak Dekan sudah ini tolong yang muda-muda didorong untuk guru besar muda-muda supaya masih muda bisa menikmati tunjangan guru besar sampai 70 tahun. Dan sekarang ada aturan kalau 70 tahun masih kuat bisa dilanjutkan sampai 75 tahun. Itu berarti bahwa Ibu Mary jaga kesehatan supaya sampai 75 tahun tetap mengajar dan menerima tunjangan guru besar. Bapak sekalian, atas kehadiran Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih, karena dengan kehadiran Bapak Ibu saat ini memberikan support kepada kami di Universitas Patimura dan juga keluarga Tuanda Lenggono yang hari ini mendapat berkat luar biasa. Ibu Mary dalam melaksanakan tugas-tugas ini saya mohon tidak cukup sampai di sini. Sesudah ini Q1 itu ditambah lagi untuk Q1 berikutnya. Karena sudah profesor tapi kalau tidak menulis nanti dipertimbangkan keberadaannya
Dan satu ketiga kalau tidak rajin menulis, guru besarnya bisa dicopot dan memang tidak ada tulisan-tulisan. Jadi kita harus rajin menulis di jurnal nasional, internasional, baik reputasi internasional Scopus dan juga ada yang sekarang juga bereputasi global. Jadi macam-macam dikembangkan sehingga butuh keseriusan kita. Oleh karena itu tempat ini sekali lagi Pak Han atas seluruh bantuan selama ini memberikan support kepada Ibu Mary, juga Roy dan juga Tirza, sehingga beliau boleh mendapat gelar ini adalah suatu kebanggaan luar biasa bagi keluarga Lenggono Juanda. Dan di waktu yang akan datang diharapkan juga Ibu Tirza karena dosen cepat-cepat mengambil gelar doktor supaya profesor juga seperti Mama. Itu harapan saya. Selanjutnya kepada Forepim yang selama ini membantu, terutama kolej-kolej di Fakultas Hukum, Pak Dekan Hukum Pak Jo yang selama ini membina kami semua sebagai senior di Kota Paris. Terima kasih banyak atas dorongannya dan diharapkan kerukunan di antara kita di dalam keluarga besar Fakultas Hukum ini semakin baik di waktu yang akan datang untuk mendorong adik-adik kita yang masih muda-muda itu menambah gelar profesor di Fakultas Hukum dengan rajin menulis, memperhatikan waktu-waktu untuk menaik pangkat dan golongan. Kalau tidak, sampai kapan tidak akan mendapat gelar profesor. Itu harapan saya dan Bapak Ibu sekalian atas doa-doa terutama Bapak Ibu Pendeta yang senantiasa mendoa keluarga Juanda Lenggono ini. Terima kasih banyak atas semuanya itu, dan hari ini mari kita berbahagia dengan kebahagiaan keluarga besar khususnya Profesor Mary Juanda SHMH. Beliau ini S2 di Surabaya, S3 di Makassar, jadi pulang pergi dan segala macam mempunyai perubahan luar biasa, tetapi dengan berkat Tuhan, berkat saudara. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sekalian. Mari yang belum sempat profesor, tolong Ibu Lili Nathan, juga Pak Ongkers cepat-cepat terus guru besarnya, dan yang lain-lain yang belum sempat, saya mohon cepat-cepat. Kuncinya adalah minta pendeta berdoa. Kalau tidak jadi, Ibu Mary ini jadi guru besar juga karena beliau majelis jemaat. Itu luar biasa, berkali-kali menjadi majelis jemaat. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang diberkati karena melayani pekerjaan Tuhan luar biasa. Itu kuncinya di sini. Kalau bekerja untuk Tuhan pasti banyak berkat yang diberikan. Termasuk Ibu Non yang di belakang ketua sinode ini hampir lagi tidak dapat guru besar, tapi karena jadi majelis jemaat mendapat berkat guru besar. Itu contoh-contoh yang perlu saya sampaikan. Ini bukan basa-basi, tapi ketika kita semua mengandalkan Tuhan dan meminta pendeta berdoa bersama kita pasti. Pak Kandu, terima kasih Pak sekalian, Pak Sinode, Pak Kalapas, Pak Iwansa, dan saya lupa tadi ada teman saya Pak Ketua Walubi, Pak Yor. Terima kasih Pak sekaliannya. Beliau ini kalau di mana-mana ada undangan hadir tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Karena beliau tidak mau acara-acara itu melebihi apa yang dan acara apa saya pasti saya bertemu beliau dengan teman beliau dari Hindu Buddha. Luar biasa kegiatan beliau hari ini, dan senior kita Pak Lex, Pak Dumas sudah pensiun tapi jangan lupa lihat-lihat rumah tua Fakultas Hukum. Mari kita bangun Fakultas Hukum menjadi baik lagi, karena kebetulan saya di Fakultas Hukum saya sampaikan itu. Tetapi fakultas-fakultas lain juga yang perhatikan semua supaya kita membangun Unpad ini menjadi baik di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Om, Namabuaya, dan salam kebajikan. Amen.
Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura selanjutnya dipimpin oleh Ketua Senat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Patimura ditutup oleh Ketua Senat. Hadirin yang saya hormati, yang terhormat anggota Senat Universitas Patimura, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 12 April 2021, selaku Ketua Senat, saya menyatakan rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Patimura secara resmi ditutup. Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Patimura dinyatakan selesai. Senat Universitas Patimura berkenan berjabat tangan dengan Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH beserta keluarga sekaligus meninggalkan tempat upacara. Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH dan keluarga disilahkan untuk mengambil tempat di depan. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang akan menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH dan keluarga, kami mohon untuk tetap memperhatikan jarak. Dekan Fakultas Hukum dan keluarga Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH mengundang Senat Universitas Patimura, Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, untuk ada dalam acara syukuran dan makan siang bersama bertempat di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Sekali lagi, Dekan Fakultas Hukum
dan keluarga Profesor Dr. Mary Juanda SHMH mengundang Senat Universitas Patimura, Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat untuk mengikuti acara syukuran sekaligus makan siang bersama bertempat di Fakultas Hukum Universitas Patimura.